Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali bersama Bapak di pagi hari ini di jam ke-5 dan ke-6. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran peserta didik terlebih dahulu. Baik, Bapak bertanya kepada ketua kelas, apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Ada Pak, maaf. satu sakit. Siapa Eka? Tony Pak, katanya kemarin begadang. Baik, terima kasih ya. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Untuk itu, Ketua Kelas Eka, silahkan pimpin. Baik, terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin doa. Teman-teman sekalian, begitu juga dengan Bapak Guru, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Baik, terima kasih atas doa pimpinan doanya Pak Eka. Maaf Eka. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku, karena memang di siang hari itu biasanya kita ngantuk ya, supaya tidak ngantuk, kita awali pembelajaran hari ini di pertemuan yang kedua ini dengan menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Tapi Bapak ngecek apakah layar kacanya udah terlihat? PowerPoint yang Bapak share? Hitam Pak. Hitam ya, kenapa sudah, Pak. Tadi sudah, sekarang hitam. Tadi sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, sudah ya. Oke. Anak-anakku yang paling Bapak cintai, terima kasih ya telah menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri tadi. Kenapa? Karena tentunya kita tahu bahwa lagu wajib ini salah satu alat pemersatu bangsa di tengah-tengah perbedaan yang ada, apalagi di Kota Bekasi sebagai miniaturnya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada nampaknya di Bekasi ini. Seperti itu. Untuk itu harus ada alat pemersatu di antaranya Bagimu Negeri. Oke, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita pada saat ini diantaranya setelah mengerjakan tugas, kalian sebagai peserta didik mampu menunjukkan hubungan lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya dengan sistematis. Yang kedua, melalui pengenalan teknologi, peserta didik mampu memanfaatkan untuk menyalurkan aspirasi dengan bijak. Yang ketiga, menyaksikan video, peserta didik mampu menguraikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terperinci. Yang terakhir, setelah memahami materi, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah, di minggu yang lalu, Bapak sudah menjelaskan tentang, maksud di sini kita bersama sudah mempelajari tentang struktur politik Indonesia, yang diantaranya adalah suprastruktur politik Indonesia dan infrastruktur politik Indonesia. Nah, yang kedua, tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara, dan yang ketiganya kita akan membahas tentang penerapan pemerintahan yang baik atau good governance. Oke, nah sebelum kita beranjak ke fungsi dan kewenangan lembaga negara, masih ingat nggak apa itu infrastruktur politik dan suprastruktur politik? Ada yang mau jawab? Iya Pak. Siapa? Silakan Muzaki, silakan dijawab. Infrastruktur politik ya Pak. Infrastruktur politik itu menyusun politik itu dari dalam sistem politik itu sendiri Pak. Kalau suprastruktur yaitu menyusun politik itu dari lembaga negara Pak. Oke, jawabannya luar biasa sekali. Untuk selanjutnya ada yang ingin memberikan contoh tentang suprastruktur atau infrastruktur politik? Tadi Pak
maaf, Muzaki telah menjelaskan tentang pengertian infra dan supranya. Sekarang Bapak bertanya kepada kalian, adakah di antara kalian yang ingin memberikan contoh infrastruktur politik dan suprastruktur politik? Saya, Pak. Oke, baik, silahkan Tini. Saya contoh yang infrastruktur aja, Pak ya. Boleh. Kalau infrastruktur politik itu contohnya lembaga-lembaga negara, misalnya presiden, anggota DPR, DPD, dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang ingin menyanggah pernyataan dari... Iya Pak, saya Pak. Silahkan. Saya Balik, kebalik Pak. kayaknya Pak. Kebalik, Pak. Ya, Ini kayaknya kebalik. Pak. Luar biasa. Muzaki dan Eka kayaknya tetap fokus satu titik, hanya itu titik itu. Ayo belajar ya. Luar Oh, saya biasa. terbalik ya, Pak. Iya. Oke, biasa ya, gak apa-apa ini karena belajar itu kan ya namanya juga belajar, kalau sudah bisa mah gak usah belajar seperti itu. Oke, luar biasa, tetap Bapak kasih nilai ini meskipun terbalik, gak apa-apa, hal yang wajar. Jadi silakan yang ingin membenarkan pernyataan dari saudari Tini. Oke, langsung saja ya. Jadi kalau suprastruktur itu seperti yang Bapak jelaskan di minggu yang lalu, terkait dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara infrastruktur itu terkait dengan, ada yang ingin menjelaskan kembali? Tadi kan Bu Tini salah, sekarang siapa? Bapak tunjuk aja. Eka, silakan Eka, contoh dari infrastruktur. Struktur saya kurang tahu, Pak. Kalau suprastruktur saya baru tahu. Ya, kalau infrastruktur tadi kan sudah. Infrastruktur barangkali yang ingin menjelaskan siapa di antara kalian? Saya, Pak. Silakan Muzaki, silakan Muzaki. Iya Pak, yang saya tahu aja ya Pak. Ada di sana kelompok kepentingan, partai politik, kelompok penekan, ada tokoh politik, ada media komunikasi politik, kira-kira gitu Pak. Oke, luar biasa, 100 untuk Muzaki. Nanti kalau saya lagi Muzaki menjawab dan benar-benar Bapak kasih giveaway nanti ya. Oke, giveaway-nya apa? Pulsa Asia. Lanjut. Oke. Selanjutnya anak-anakku yang paling Bapak cintai. Nah, kita berangkat ke kelihatan nggak? Ada suara apa? Kelihatan Pak, kecil. Oh, kelihatan nggak kelihatan? Oke, kalau sekarang kelihatan nggak, Romindo? Kelihatan Pak, tapi kecil. Oh, kelihatan tapi kecil. Ya, Oke, diperbesar Pak. Besar, Pak. Oke, sebentar ya. Tolong diperbesar Pak. Oke, sebentar, biasa ya, kendala teknis. Oke. Oke, anak-anakku, sekarang udah besar belum? Belum ya? Sekarang udah besar belum, Nak? Belum kelihatan, Pak. Waduh. Gak tampil Pak. Oh, Saya sudah besar, Pak. Belum. kan nggak Tampil, tampil. Pak. Iya, karena Bapak belum nge-share ya, biasa. Ya. Ini kesalahan keyboard, bukan kesalahan Bapak, jangan lupa. Oke, lanjut. Keyboardnya nakal ya, Pak. Oke. Iya, betul ya. Nanti Romido Bapak doa menjadi kepala sekolah ya. Amin, Oke, Pak, amin. perhatikan. Lanjut. Pak, masih SMP kok kepala Amin. sekolah toh, Pak. Bapak aja dulu jadi kalau sekolah baru nanti Romindo. Doa itu harus tinggi langit, Nak ya. Kita Itu cinta harus besok. tinggi, Amin cita-cita. Pak, saya aminkan Pak. Amin. Oke, nah, oke anak-anakku, itu sebagai apa selayang. Mohon yang lain dimutkan dulu videonya suaranya karena mengganggu. Oh, jangan lupa bagi yang on cam terus-menerus nanti nilai plus yang akan Bapak dapatkan karena Bapak rekam ya. Pertemuan ini Bapak rekam, jadi jangan sampai tidak di-on kecuali kalau memang ada kendala jaringan. Oke, nah, kita akan membahas tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara atau tepatnya yang D. Oke, untuk memastikan kejadian kendala tadi, Bapak cek Eka apakah kelihatan PPT yang Ya Pak, apanya kelihatan Bapak Pak? tampilkan? Oke, Oh, kelihatan PPT-nya. Pak. Ya, PPT-nya. Oke, terima kasih ya Eka. Oke, lanjut Nak. Gini Nak, PPT ini adalah tugas kelompok yang minggu kemarin Bapak tugaskan kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, terutama kepada ketua kelompoknya. Kemudian alhamdulillah kalian tepat waktu mengerjakannya sehingga
apa yang Bapak tampilkan di sini itu sebetulnya bukan buatan Bapak, tapi buatan atau karya-karya kalian sebagai anggota kelompok yang ada di sini, ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, anak-anakku, coba cek layar kaca kalian. Di sana terdapat gambar. Bapak ingin bertanya, dari gambar yang ada di layar kaca, apakah ada yang ingin berpendapat? Cungkan tangannya. Siapa? Saya, Pak. Siapa? Oh, mohon maaf Mujaki. Mujaki udah dapat nilai 200 di Bapak ya. Jadi kelebihan nanti ya. Oke, Bapak ingin memberikan kesempatan kepada yang belum. Bu ini tadi juga sudah. Romindo ya, yang tadi Bapak doakan menjadi kepala sekolah. Silahkan Romindo. Silakan Romindo. Iya Pak, di situ ada gambar tentang pemilihan. Tentang pemilihan. Pemilihan Pemilihan apa? Ketua kelas atau ketua OSIS itu ya Pak ya? Oke, luar biasa. Dari gambar tersebut, Romindo bisa menjelaskan nggak apa maksudnya? Betul, jawabannya betul, tepat sekali ada pemilihan ketua kelas dan pemilihan OSIS. Di situ tergambar tentang demokrasi ya Pak ya? Luar biasa ya. Jadi di sini itu menandakan gambar demokrasi benar. Nah, tapi di sini kaitannya dengan materi yang akan kita bahas, bahwa anak-anakku tetap fokus satu titik, jangan lupa. Itu siapa yang agak terbehek-behek? Devina, kenapa terbehek-behek ya? Adakah yang lucu? Oke, lanjut. Dari apa yang ada di layar kaca, nah, mohon maaf Mujaki di mute dulu ya, di mute dulu. Oh iya iya Pak. Iya, karena mengganggu konsentrasi Bapak nih ya, waktunya terbatas soalnya. Oke lanjut. Oke, dari gambar yang ada di layar kaca ini, anak-anakku, ternyata di sekolah ataupun di kelas saja butuh yang namanya struktur organisasi, alias adanya pimpinan. Di kelas, di sekolah, apalagi kalau kita berbicara negara. Betul tidak? Betul ya, jawabannya betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Nah, apalagi kita berbicara negara, karena salah satu berdirinya suatu negara, unsur konstitutifnya harus ada pemerintahan. Jadi di kelas saja atau di sekolah saja ada yang namanya pimpinan atau pemerintahan, apalagi kita berbicara negara. Nah, di sini coba kita lihat bagan struktur organisasi atau hukum tata negara yang ada di Republik Indonesia. Oke, anak-anakku bisa terlihat dengan jelas, Bapak perbesar sedikit ya. Oke. Nah, anak-anakku, inilah susunan lembaga-lembaga sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia berdasarkan konstitusi atau hukum dasar kita. Oke, nah, di sana ada BPK, Presiden, DPR, MPR, dan DPD. MA, MK, dan juga KY. Yang minggu yang lalu di bab pertama Bapak udah menjelaskan mana ranah eksekutif, ranah legislatif, dan ranah yudikatif. Oke, untuk mengecek konsentrasinya Bapak menunjuk yang bernama Indri. Indri bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa. Bapak nanya, kalau DPR, MPR, dan DPD masuk ke ranah mana? Semalam enggak belajar, Pak, jadi lupa. Astagfirullahaladzim ya. Buku paket mahal-mahal dibeli tapi gak dibaca. Sayang sekali ya, mohon dibaca. Jangan sampai mubazir. Oke, lanjut. Selanjutnya ya, Bapak tanya yang baru aja kemarin ulang tahun, Bapak Iwayan Ardianta ya. Bapak doakan nanti kamu menjadi ASN ya. Lanjut. Iwayan Ardianta. Amin Pak, amin. Silakan. Kalau DPR, MPR, dan DPD itu masuk ke dalam ranah mana? Legislatif, Pak. Legislatif, luar biasa, 100 untuk D. Iwayan. Oke, nah jangan lupa ya, intinya di 8 lembaga wajib negara ini kalian pahami, hayati, dan juga baca tentunya ya. Mana saja yang termasuk ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, jangan sampai memalukan anak Bapak, misalkan pas ditanya eksekutif tidak bisa menjelaskan. Oke, nah, untuk selanjutnya, karena di minggu yang lalu Bapak sudah memberikan tugas kelompok kepada kalian,
Silahkan yang ingin presentasi, karena kelompok pertama itu akan menjelaskan tentang MPR, DPR, dan DPD. Kemudian kelompok 2 akan menjelaskan tentang presiden. Kelompok 3 akan menjelaskan badan kehakiman, MA, MK, dan KY. Dan kelompok 4-nya akan menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, untuk diskusi kelompoknya kita anggap pre-memori ya. Oke, lanjut. Oke, anak-anakku, luar biasa penampilan dari beberapa kelompok tadi, sangat mengagumkan, sangat mempesona sekali. Bagi Bapak, kalian luar biasa, di kelas 10 SMA saja sudah terlihat bakat-bakat yang menurut Bapak itu bakat-bakat yang bisa menjadikan Indonesia lebih hebat lagi di kemudian harinya. Oke, anak-anakku, kita lihat lagi. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan, Bapak hanya merefleksi atau menambahkan apa saja yang kurang dari penjelasan kelompok 1 ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ini jangan lupa jangan sampai tidak ada yang tahu ya bahwa gedung DPR, MPR, dan DPD itu satu atap ya. Satu atap atau satu lingkungan, satu alamat. Ya, jangan sampai nantinya ada alamat palsu. Lanjut. Anak-anakku, dasar hukum yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1, Bapak Eka dan kawan-kawan, menjelaskan tentang MPR. Nah, Bapak ingin bertanya juga nih, kan berdasarkan pasal 2 ayat 1, amandemen keempat, bahwa anggota MPR itu yang terdiri dari DPR plus DPD. Bapak nanya, anggota DPR jumlahnya ada berapa, Nak? Siapa yang ingin menjawab? Oh, Tini. Silakan Tini. Kalau saya benar dapat apa, Pak? Dapat pulsa Asia Hidayah nanti ya. Silahkan. Oke. Jangan Anggota jadi cewek DPR. matre, ya. Tini jangan jadi cewek matre ya. Nanti Bapak kasih apa aja. Lanjut, silahkan. Baik, Bapak. Baik. Anggota DPR yang ada di Indonesia saat ini berjumlah 560 orang. Berasal dari 34 provinsi. Anggota DPR ada berapa? 560 orang, Pak, kalau nggak salah. 560 orang, luar biasa. Seorang Tini yang baru kelas 10 bisa menjawab pertanyaan yang menurut Bapak itu sangat sulit sebetulnya kalau tidak memperhatikan. Ya, lanjut. Ada lagi yang ingin menjawab? Halo? Untuk periode 2019, 2000 ya. Saya, Pak. Oke, silakan Eka. Silakan Eka, ada berapa jumlah anggotanya? Untuk jumlah anggota DPR RI pada periode 2019-2024 bisa saya hitung tadi, saya telepon paman saya tadi yang anggota dewan, Pak. Subhanallah. Itu jumlahnya 575 orang, terdiri dari fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3, Bapak. Subhanallah, Begitu, Pak. keren sekali seorang Eka bisa menjawab pertanyaan yang sulit sekali. Kenapa Partai Perindo tidak ada ya? Nggak disebutin. Tahu nggak jawabannya? Nggak diajak mungkin, Pak. Nggak diajak, ya oke. Bukan nggak diajak, nah, karena pada saat pemilu 2019 kemarin, Partai Perindo tidak memenuhi syarat. Ya, seperti itu. Kan lagunya udah hafal. Jayalah negeriku, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Itu supaya kalian tidak ngantuk saja, nak. Oke, nak. Jangan ada promosi. Lanjut. Selanjutnya, nak, ada yang tahu enggak anggota DPR itu ada berapa jumlahnya? Siapa yang ingin menjawab? DPR. Tadi saya bilang, Pak. Oh iya, kan karena salah itu ya, salah buku, salah catatan. DPD maksud Bapak ya. Anggota DPD ada berapa ya? Saya lagi, Pak, boleh? Aduh, mohon maaf Bu Tini, maaf Tini karena kamu udah mendapatkan keaktifan yang absensi saya penuh nanti ya, nanti. Mohon kita berikan kesempatan bagi teman kamu. Mohon maaf ya Tini. Tini yang cantik, yang Saya lagi, soleha. Pak. Saya, Eka Pak. juga sama. Saya, juga Pak. sama. Saya, Pak. Yang belum mendapatkan nilai. Saya, Pak. Dede Pina. Maaf ya. Mohon maaf Iwayan tadi udah juga. Mohon maaf banget dengan sangat udah mendapatkan nilai juga. Yang belum mendapatkan nilai. Devina, bisa mendengar suara Bapak yang merdu? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Silahkan dijawab ya. Anggota DPD itu ada berapa jumlahnya? Nggak tahu, Pak. Belum ngitung.
Waduh, belum hitung ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Jangan tersenyum deh, Pina. Nanti Bapak kegiatan. Nanti saya Lanjut. tanya Eka aja dulu, Pak. Vina Lanjut. kemarin kebanyakan main, Pak. Oke, ya. Ya, Oke, Pak. ada yang mau menjawab? Ini nilainya gede sekali Pak. nih yang bisa menjawab. Oke, Eka, nggak apa-apa lah. Aduh, padahal udah penuh nih tulisan Bapak. Silakan, Eka. Jumlah anggota DPD itu jumlahnya setiap provinsi ada perwakilan 4 orang, Pak. Jadi kalau dihitung 30 sekian provinsi, mungkin jumlah DPD seluruh Indonesia ada sekitar 136 orang, Bapak, untuk periode 2019 dan 2024. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi untuk periode 2019 dan 2024 itu Bapak tadi kan nggak disebutin ya oleh kelompok 1, hanya ini sebatas penambahan aja. Anggota DPR itu ada 575 dan sementara anggota DPD itu ada 136. Jika dijumlahkan maka anggota MPR itu jumlahnya ada 711. Mudah-mudahan mereka amanah semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ya, kita harus tetap berdoakan mereka semua karena mereka dipilih melalui pemilu atau dipilih oleh rakyat. Untuk selebihnya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Oke, ada yang kurang tadi juga menurut Bapak tadi ada yang kurang juga ini ya. Coba dicek juga ke layar kaca. Kelihatan nggak, Nak? Halo. Kelihatan, Pak? Kelihatan. Kelihatan. Ada, Pak. Ini foto siapa, Nak? Kelihatan, Pak. Iya, luar biasa. Kelihatan. Ada foto siapa di sini, Nak? Siapa ya, Pak? Oh, Halo? Dan Ibu. Ada foto siapa aja? Puan Hah? Maharani, Pak. Bapak tanya ya, kalau yang kiri itu tua apa, Nak? Pejabat tinggi. Ketua MPR, Pak. Yang Mana, Pak? kiri betul ini Ketua MPR Bambang Susatyo. Susatyo. Kalau Puan Maharani mah itu udah malang lintang ya di layar kaca ya. Masa tidak tahu, yang tidak tahu berarti keterlaluan. Jangan nonton Korean mulu nah ya. Kali-kali nonton politik ya. Oke. Nah, sementara Ketua DPD itu adalah Lanyala Mataliti. Kalau kalian pecinta sepak bola Indonesia udah gak asing ya dengan Lanyala Mataliti itu karena mantan Ketua PSSI ya. Sekarang menjadi Ketua DPD. Wow, kemajuan yang sangat luar biasa. Lanjut, nah ya. Jangan sampai lupa 3 ketuanya minimalnya kalian hafal di periode 2019-2024 itu ada Bang, Lanyala dan juga Puan Maharani. Bang apa? Bang Pamungkas bukan, itu mah pemain bola ya. Bang Susatyo. Lanjut, nah. Oke, nah tadi ada yang kurang juga ketika kelompok 2 menjelaskan tentang presiden. Oke, ini 7 presiden yang pernah menduduki singgasana Istana Negara Republik Indonesia. Tadi udah cukup jelas kelompok 2 pemaparannya. Terima kasih banyak. Nilai kelompok dan keaktifannya Bapak udah catat. Kemudian, ini kenapa bertambah ya? Biasa kesalahan keyboard. Lanjut. Anak-anakku, nah jangan lupa bahwa dalam sistem presidensial, tugas kepala negara atau presiden itu ada 2, ada sebagai kepala negara dan juga ada sebagai kepala pemerintahan. Tadi lengkap sekali dijelaskan oleh teman kalian. Terima kasih banyak. Oke, nah ini DPR tadi udah lengkap, udah Bapak tidak akan komentari banyak, luar biasa. Terima kasih untuk kelompok yang tadi menjelaskan tentang DPR. Nah, berbicara tentang DPR, jangan lupa berdasarkan UU nomor 17 ada yang namanya fungsi DPR itu legislasi, anggaran, dan pengawasan pun tadi udah dijelaskan. Terima kasih ya. Oke, nah sementara di sini tadi tidak dijelaskan oleh kelompok yang memaparkan, yaitu tentang hak-hak DPR, ada interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Bapak satu aja karena waktunya terbatas ya. Oke, apakah yang dimaksud dengan hak interpelasi? Tadi tidak dijelaskan oleh kelompok yang tadi presentasi. Halo? Apakah yang dimaksud dengan hak interpelasi? Tadi gak dijelaskan nih. Coba tungkan tangannya. Jangan malu-malu kucing. Oke, kalau nggak ada yang menjawab, Bapak Saya akan boleh, tunjuk. Pak. Waduh, Bapak mohon maaf ya ini karena sekali lagi Bapak ingin yang belum aktif, yang belum terdengar suaranya di sini. Mana suaranya?
Pak Juswanto. Mana Pak Juswanto? Hadir, Pak. Pak Juswanto, Pak Juswanto. Juswanto ya, maaf ya, itu salah bibir. Oke, lanjut. Juswanto, apakah yang dimaksud dengan hak interpelasi? Menurut saya, Pak, interpelasi itu hak melakukan inspeksi, Pak, ya, terhadap apa namanya? Apa? Nggak tahu, Pak. Hanya itu yang saya tahu, Pak. Oke, luar biasa. Luar biasa ya, anak-anak Bapak ini cerdas-cerdas sekali, luar biasa ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian menjadi pemimpin yang tentunya amanah ya. Oke, lanjut ya. Basket, Pak. Basket. Ada suara yang gak diundang. Oke, lanjut. Iwayan, bisa mendengar suara Bapak? Iya. Iwayan, jangan pura-pura gak dengar. Apa, Oke. Pak? Apakah yang dimaksud dengan Ya. hak interpelasi? Hak meminta keterangan ya, Pak? Iwayan? Oke, hak meminta keterangan dari Hak minta pejabat keterangan ya? pemerintah. Iya, luar biasa pinter. Hak untuk meminta keterangan tentang kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, entah itu presiden ataupun kementerian yang ada di bawahnya. Oke, lanjut. Ini dirasa cukup sempurna untuk penampilan kelompok yang tadi tampil. Selanjutnya tadi ada yang menjelaskan tentang BPK, Badan Eksaminatif ya. Oke, sangat luar biasa sekali, nggak usah Bapak komentari karena sudah lengkap. Nah, di dalam BPK tadi kelompok kalian cuma menyebutkan tentang undang-undang dasarnya saja, UUD-nya saja, sementara UU-nya belum. Nah, di sini Bapak nanti akan share melalui Telegram, ya, Telegram beserta LKPD. Jangan lupa ada LKPD di Telegram, siapa yang cepat dia yang dapat, tentunya berdasarkan waktu, ketepatan Bapak akan nilai juga. Yang lamban-lamban tentunya nilainya akan dikurangi karena tidak sesuai dengan aturan, ya. Oke, lanjut nggak? Nah, untuk lembaga kehakiman tadi udah disampaikan oleh kelompok 3 bahwa menjelaskannya melalui video yang luar biasa. Videonya seperti Bapak juga udah download gitu ya. Alhamdulillah sudah di-download. Luar biasa videonya itu sangat jelas sekali. Silahkan kalian kembali hafalkan saja atau pahami saja video tersebut, itu sudah lengkap sekali mengenai MA, MK, dan juga KY ya, beserta badan-badan peradilan yang ada di bawahnya. Oke. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, anak-anakku yang paling Bapak cintai, untuk pertemuan selanjutnya nanti kelompok 5, Pina dan kawan-kawan silahkan dipersiapkan di minggu yang akan datang mengenai tentang tata cara kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, tibalah saatnya di penghujung acara. Bapak bukan tidak betah, Bapak betah sekali ya melihat wajah yang cantik. Tapi kayaknya udah mulai lesu. Nah, ya. Oke, yang ngantuk tolong cepat fokus ya. Tata caranya ya boleh dipukul-pukul seperti ini, nah ya. Oh, itu kata profesor siapa tuh ya kemarin? Lupa lagi ya. Nanti Bapak cek dulu. Oke, lanjut. Siapa yang di antara kalian yang ingin menyimpulkan pertemuan pada pagi hari ini? Ini nilainya 100 juga nih, ya. Keaktifannya 100 juga. Desa Ria, jangan cuma ketawa-ketawa, ada apa, ada yang lucu? Oke, Bapak tunjuk, Desa Ria, tolong memberikan kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini. Silakan, Desa Ria. Pak. Hah? Takut. Jangan takut. Emang dikira Bapak Tibum ya, atau Satpol PP? Bukan, silakan, Desa Ria, untuk menyimpulkan pertemuan pada pagi hari ini. Karena waktu kita terbatas, Desa Ria. Baik Pak, kalau salah nggak apa-apa ya Pak. Oh, kalau salah nggak apa-apa. Nah, namanya juga belajar. Silakan Desa Ria yang ganteng. Baik Pak. Pada kesempatan kali ini dapat saya simpulkan melalui pembelajaran kita hari ini bahwa jangankan sekolah, artinya tentu jangankan negara, sekolah saja perlu instruktur atau sebuah organisasi yang baik. Nah, begitu juga dengan negara. Maka untuk hal itu disiapkanlah lembaga-lembaga yang perlu, yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Barangkali demikian dapat saya simpulkan Bapak. Terima kasih. Oke, berikan standing applause buat Syahria dan kita semua yang ada di forum ini. Standing applause dong.
Oke, ya. Akhir kata mohon maaf apabila ada perkataan Bapak yang dapat menyakitkan hati kalian, sanubari kalian karena tidak ada maksud. Bapak hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Jangan pernah kau tanyakan apa yang telah negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang telah kita bisa berikan terhadap negara. Dari Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 32, saya Hendra Rusmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.